Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang di dunia ini baik dari zaman dahulu ya, dari zaman Nabi Adam hingga sekarang dan hari kiamat nanti pasti semuanya ingin sukses, sejahtera, bahagia, ya. Dan orang pun berupaya untuk itu dengan sesuai dengan keyakinannya. Mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka perbuat untuk menuju cita-cita yang mereka yang mereka buat. Tapi Bapak Ibu, pandangan-pandangan orang sukses kebanyakan adalah bagaimana banyak uang, menjadi terkenal, atau punya pangkat yang tinggi. Itu kita tidak nafikan, ya. Benar. Tapi itu adalah salah satunya. Sebab uang, ya, hanya uang tidak menjamin kebahagiaan secara utuh. Hanya pangkat dan jabatan juga tidak menjamin untuk itu. Maka Bapak Ibu, orang itu baik individu ataupun perusahaan akan membuat visi dan misi di dalam hidupnya. Ya. Padahal itu baru ukuran untuk di dunia saja, ya. Bagaimana kalau kita ini visi ini adalah visi yang lebih besar lagi sebagai seorang muslim, yaitu bagaimana di dunia, ya, sukses, di akhirat sukses, di dunia bahagia, di akhirat bahagia selama-lamanya, ya. Nah, bagaimana? Maka kita harus mempunyai visi yang tepat, ya. Ya, visi yang benar tidak ada lain adalah bagaimana kita hidup di dunia ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kita pikirkan, perbuat, ya, dan lain sebagainya, itu selalu kita koreksi diri. Ini karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah, kita kerjakan. Ini Allah ridho atau tidak perbuatan ini? Kalau Allah ridho, kerjakan. Kalau Allah tidak ridho, murka, tinggalkan. Ya, maka tujuan hidup kita sebagai orang Islam dan orang beriman adalah, ya, bagaimana kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada doa yang begitu terkenal, ya, orang bilang doa sapu jagat. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah dari azab api neraka. Jadi hal yang pertama dan utama adalah apa yang kita akan perbuat selalu cek apakah Allah ridho atau tidak. Ridho kita kerjakan, Allah murka kita tinggalkan. Dan tentu panduannya harus ada. Seperti kita memakai mobil, memakai barang elektronik, atau memakai benda apapun, maka harus ada panduannya. Maka produsen atau pabrik itu membuat panduannya. Nah, dalam hal ini Allah SWT memberikan panduan, ya, untuk bagaimana sukses, bahagia, sejahtera di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya adalah mengelola kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita akan bahas lebih lanjut dengan coba saya share dari PowerPoint, ya. Sebentar, kita lihat dulu. Oke. Kita share. Kemudian coba
di slideshow. Ya. Mungkin sudah terlihat Bapak Ibu. Kalau belum terlihat tolong disampaikan. Ini saya akan mencoba untuk membahas apa yang ada di dalam slideshow ini. Jadi Bapak Ibu, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari seorang atau suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Nah, kalau di dalam kehidupan ini perusahaan pun hanya sebatas di dunia saja sudah ada harus ada visi, harus ada misinya, maka kehidupan kita yang di dunia sementara dan di akhir selama-lamanya itu mesti punya visi lagi, ya. Punya visi yang benar. Nah, visi utama dan tertinggi seorang muslim adalah meraih ridho Allah SWT di dunia yang sementara ini dan akhir selama-lamanya sebagai nikmat yang termulia dari Allah SWT yang Maha Rahman nih di dalam Al-Baqarah 201 ini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian dari mereka berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan bebaskanlah kami dari api neraka. Apa itu hasanah? Ulama banyak berpendapat. Yang penting adalah kebaikan. Apa itu hasanah? Hasanah itu adalah agama. Apa itu hasanah? Rezeki yang baik. Apa itu yang halalan thayyiban? Apa itu hasanah? Kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya adalah hasanah, kebaikan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang berbahagia, implementasi daripada bagaimana kita supaya menjalankan visi yang benar adalah tentu belajar daripada kehidupan Rasulullah SAW, ya, dengan para sahabatnya. Mereka telah mencontohkan bahwa di dunia ini mereka jaya, ya, baik dari segi kepemimpinan, segi politik, segi bisnis, terlebih daripada segi amal agama, ya. Maka Bapak Ibu, untuk bisa lebih lanjut lagi kita mendalami apa yang Rasulullah sampaikan, tidak ada salahnya. Salah satu di antaranya adalah kita banyak membaca atau mendengar sirah nabawiyah, ya, perjalanan hidup Rasulullah, ya, dari mulai kecil lahir sampai wafatnya. Itu akan menjadi apa? Uswatun hasanah, contoh suri teladan bagi kita. Nah, sebelum lebih lanjut saya ingin sampaikan arti dan maksud la ilaha illallah, ya. Arti dan maksud daripada la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah artinya tiada Rob yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian maksud dan tujuannya apa? Yaitu mengeluarkan keyakinan kepada makhluk, ya, yang ada di dalam hati dan hanya memasukkan keyakinan dan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Jadi selama ini mungkin di kita atau di banyak orang kebesaran makhluk yang ada. Kita takut kepada pimpinan kita, ya, apa pimpinan di perusahaan, apa pimpinan negara, takut sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kebesaran makhluk. Maka kebesaran-kebesaran seperti itu, kebesaran makhluk seperti itu kita keluarkan di dalam hati, ya kan? Kemudian kita masukkan keyakinan dan kebesaran Allah ke dalam diri kita, ya, bahwa Allah adalah Al-Malik, yang Sang Maharaja, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Segalanya. Itulah
arti dan maksud daripada la ilaha illallah, yang intinya kebesaran makhluk yang selama ini dalam hati kita keluarkan dan kita memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati, ya. Yang efeknya nanti ini kita hidup ini akan tenang, akan bahagia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada bersedih, ya. Tidak ada takut, ya. Seperti itu. Kemudian dalil membaca la ilaha illallah ini banyak, ya, di dalam Al-Quran ini. Di dalam hadis juga cukup banyak, ya. Di antaranya adalah hadis nih. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah, barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Nikmat apalagi yang akan lebih besar daripada surga, ya. Kemudian ada hadis lain, ya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang mati dan dia yakin kepada la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Man syahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sa'a. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hatinya meyakini, ya, dan membenarkan, maka dia akan masuk surga daripada pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan Bapak Ibu hadirin, bacaan la ilaha illallah ini adalah amal yang paling utama. Ya, Rasulullah bersabda, yang mafhumnya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang maha luas atas segala sesuatu. Kalau dibaca rutin, maka baginya sama dengan 10 budak yang dimerdekakan. Dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan. Dan dia akan terlindung dari setan pada siang hari hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya, kecuali orang yang membacakan lebih banyak dari itu. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling utama. Sebagai bacaan zikir yang paling utama, kalimat la ilaha illallah dapat membuat siapa saja yang membaca dapat memiliki hati yang lebih bercahaya, serta terhindar dari nafsu yang buruk. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, hadis riwayat Tirmizi. Hadirin, bacaan la ilaha illallah adalah kunci pintu surga. Kemudian berikutnya arti dan maksud daripada Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah artinya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maksud dan tujuan ialah meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Kemudian fadilah, ya, fadilah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalidah kalimat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan masuk neraka umatku yang meyakini dalam hatinya bahwa tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah, dan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berikutnya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia akan cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka ia akan tinggal bersamaku di dalam surga. Berikutnya, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku pada zaman kerusakan umatku, maka ia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Bagaimana kita ingin mendapatkan, ya, hakikat daripada Muhammad Rasulullah? Yaitu kita sampaikan pentingnya mengamalkan sunnah Rasulullah, ya, yang kita latihan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Segala apa gerak-gerik kita, tindak tanduk kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Kemudian karena namanya doa ini adalah muhul ibadah, ya, adalah saripatinya ibadah,
Maka tentu kita harus sering-sering berdoa, istiqomah, konsisten kepada Allah agar diberikan rahmat, diberikan taufik, dan diberikan hidayahnya untuk dapat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebab di dalam sunnah ini ada kejayaan. Jangankan kita cerita mengenai sholat, ya, sedangkan cara makan, ya, dari Rasulullah SAW, cara minum, itu sudah penuh dengan keberkahan. 1400 tahun yang lalu, ya, sudah disampaikan itu dan terbukti sampai sekarang secara ilmiah bahwa sunnah makan Rasulullah SAW itu memang betul-betul sangat baik, ya, terutama untuk kesehatan. Bagaimana makanan bukan sekadar halalan toiban, tapi sampai diatur bagaimana minum dulu, ya, bagaimana makan buah-buahan dulu sebelum makan, ya, seperti itu. Bagaimana makanan itu sepertiganya diisi, ya, lambung kita sepertiganya diisi air, sepertiganya makanan, sepertiganya udara. Bagaimana makanan itu duduk, ya, bukan berdiri, dan begitu banyak fadilah-fadilah, keutamaan apabila kita mengikuti contoh atau suri teladan dari kehidupan Rasulullah SAW. Dari dalam sunnah ini ada kejayaan. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya, visi kita adalah bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan idola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di dalam slide yang khusus lagi, di dalam video yang khusus lagi, kita akan coba bagaimana terapi la ilaha illallah. Karena terapi la ilaha illallah ini manfaatnya banyak, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga fadilah daripada sholawat. Dan kita akan membaca juga sholawat, ya, sebagai terapi bagi kita. Kita akan baca la ilaha illallah sebagai terapi bagi kita. Kita akan baca sholawat sebagai terapi bagi kita. Ya, kita namakan terapi yakin lah. Yaitu yang pertama membaca la ilaha illallah. Kemudian yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sementara untuk hal ini adalah sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan terapi la ilaha illallah, ya. Akan kita lanjutkan dengan terapi sholawat, ya, di mana itu manfaatnya adalah dunia akhirat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita simpulkan lagi sebelum kita tutup. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah Rabb kami, Tuhan kami. Sumastaqomu, kemudian istiqomah, konsisten, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turunlah malaikat. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah takut, tidak usah bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, dan berilah kabar bahagia atau mereka yang berkata pada Allah itu adalah Tuhan kami, maka tatanazzaru alaihil malaikatu alla tahu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar bahagia dengan surga yang telah dijanjikan pada kalian.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, bahkan Allah berfirman, kami Allah gitu yang menjadi pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Bahkan nanti di akhirat, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di akhirat ini baru terbersit saja saudara kita ingin apa, apalagi berdoa kepada Allah, langsung ada saat itu juga ya. Terbayang pengen pisang misalnya, tiba-tiba plak pisang. Kalau di sini di dunia 3 pisang saja sudah kenyang, tapi nanti di akhirat di surga ini setelah dimakan bukan 3 1 gunung 2 gunung, semakin enak semakin enak semakin enak. Hingga malaikat penjaga surga mengingatkan, "Hei, masih banyak lagi kenikmatan. Minta nikmat yang lain." Kira-kira begitu ya. Jadi kebahagiaan di akhirat, kehidupan di akhirat adalah menjadi tujuan utama kita tanpa kita melupakan bagaimana di dunia ini ya, karena kita untuk hidup sukses bahagia selama-lamanya di akhirat nanti ini adalah tergantung kita di dunia ini. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fi ma atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah oleh kalian negeri akhirat, jangan lupa di duniamu, ya kan? Wabtagi fi ma atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa urusanmu di dunia. Wa asin, dan kalian berbuatlah baik kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah sesungguhnya tidak suka terhadap orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana visi kita adalah visi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan arahan petunjuk dan idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti ya kita akan sampaikan misi-misinya atau perbuatan apa saja yang kiranya dapat menjadi perantara meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.